Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Akbar Hendra dalam monologi catatan AE. Aziz Syamsuddin ditangkap, pejabat negara jadi musuh negara. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channelnya, like, komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share ke sosial media Anda. Aziz Syamsuddin, politisi jagoan di Partai Golkar, akhirnya keok. Mungkin karena tidak pernah kapok, padahal dia masih tergolong muda, usianya baru 51 tahun. Di mata cewek yang sering nongol di kafe-kafe, dia tajir dan cakep juga. Karir politiknya melejit, 3 kali terpilih di DPR RI. Saat KPK dilemahkan, Aziz sebagai Ketua Komisi 3 di DPR RI. Dia pasang badan menggenjot undang-undang KPK agar cepat kelar. Dia melawan aspirasi publik yang menolak revisi undang-undang KPK. Aziz pun dikenal sebagai tokoh di balik lahirnya KPK baru versi undang-undang hasil revisi. Aziz pun dikenal sebagai tokoh di balik Firly Bahuri dan kawan-kawan di KPK. Setelah itu, karir Aziz pun maju selangkah. Dia didapuk partainya menjadi wakil ketua DPR RI, duduk di atas kursi empuk pejabat negara di sebelah Puan Maharani. Jika Puan gagap memimpin rapat, Aziz yang memimpinnya dan mengetok palu DPR RI. Di internal Golkar, santer bisik-bisik, nama Aziz dihembuskan. Setelah Airlangga Hartarto, dia yang disiapkan menjadi Ketua Umum Golkar. Konon, duitnya sudah siap. Aziz ingin mencapai puncak karir ke eksekutif sebagai presiden atau wakil presiden. Paling tidak menjadi menteri seperti Airlangga Hartarto. Sekarang lain cerita. Aziz Syamsuddin sudah ditetapkan jadi tersangka korupsi di KPK. Dia juga ditangkap di rumahnya. Aziz menambah catatan tentang rontoknya politisi muda di puncak karir di negeri ini. Apa sih yang kurang dari tokoh muda seperti Aziz ini? Di usia 24 tahun, ia sudah jadi pengacara di sebuah kantor advokat ternama di Jakarta. Tentu saja, ia sudah kaya raya. Ia sudah 3 periode di DPR, bukan anggota biasa, tapi wakil ketua DPR RI dari Partai Golkar. Ia mengendarai mobil berplat nomor RI, pejabat negara. Tunjangannya tak bisa direkeng, kehormatan apalagi hartanya yang ia laporkan resmi sebagai pejabat negara lebih dari 100 miliar rupiah. Sesungguhnya karir Aziz masih panjang dan sudah di jajaran elit nasional. Tapi hidup ini adalah misteri. Tak ada yang bisa menyangka nasib seseorang. Hari ini dia bisa beruntung, besok dia apes. Hari ini bisa dihormati dan dipuja, besok ia menjadi orang yang tercela. Kita manusia biasa, separuh jiwa dipengaruhi setan, separuh lagi dibisiki malaikat. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, Allah mengilhamkan ke dalam jiwa keburukan dan kebaikan. Beruntunglah mereka yang mensucikan diri. Penjara bisa menjadi tempat pensucian diri. Tobatlah di sana. Aziz rupanya merawat satu sisi gelap yang lambat laun terungkap. Ia tak belajar dari kasus-kasus yang pernah menyerempet namanya. Perkara penyelundupan 2 kontainer handphone BlackBerry bernilai miliaran rupiah di Tanjung Priuk. Atau perkara yang melibatkan Nasaruddin, bekas bendahara Partai Demokrat, koleganya dulu di Badan Anggaran DPR. Karirnya menanjak cepat, tapi secepat ia menanjak, secepat itu pula ia menukik sampai ke palung terdalam kehidupan.
Dini hari tadi, tangan Asis diborgol. Ia mengenakan rompi orange, berdiri di belakang Firly Bahuri sambil menghadap ke dinding KPK. Tatapan matanya kosong, pasrah. Korupsi, suap menyuap, kong kali kong, perselingkuhan politisi dan kriminal belum bisa sirna di negeri ini. Selalu menjadi trending topik di medsos. Hampir setiap hari ada politisi dicaci maki netizen karena perilakunya tak patut dijadikan tauladan. Padahal dia politisi berjubah moral, popularitas, dan elektoral. Lihatlah, semakin tinggi jabatan dan karir politik, semakin tinggi pula peluang jatuhnya. Saya punya kawan, Anas Urbaningrum, karirnya menjulang tinggi selangit, mulai komisioner KPU, ketua fraksi Demokrat di DPR RI, lalu jadi ketua umum Demokrat di saat Demokrat berkuasa. Namun sekejap saja ia terjatuh masuk penjara. Anas kini menikmati hidupnya di ruang kecil di lapas Sukamiskin. Dia harus dibina oleh negara bertahun-tahun lamanya. Anas pernah mengatakan, "Saya salah memilih kawan dan salah memilih lawan." Setelah ia terjatuh, perlahan-lahan dia ditinggalkan oleh kawan, apalagi lawan. Memang koruptor harus selalu siap untuk kesepian dan sendirian. Tak hanya Anas, ada juga Setia Novanto. Jabatan yang paling keren direngkuhnya menjadi ketua DPR RI dan sekaligus ketua umum Golkar. Tapi sekejap sirna, berakhir diterungku. Masih banyak kawan yang lain dan orang-orang yang mungkin kita kenal. Hidupnya pernah cemerlang, populer, disanjung, dan dipuja-puji. Tiba-tiba menjadi gelap dan terlupakan. Karena itu, jangan silau dengan kegemilangan hidup orang-orang di sekitar Anda. Hidup bermartabat bukan diraih dari materi, uang, harta, dan kemewahan. Tapi bangunlah dirimu menjadi manusia yang berkepribadian, mengenal siapa diri kita dan akan kemana kita nanti. Berpeganglah pada nilai, value yang diajarkan para malaikat dan nabi-nabi. Saya Akbar Hendra di catatan AE dalam monologi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AE, ewako.